Musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali menjadi pembicaraan di beragam komunitas angkatan laut dunia. Selain berspekulasi seputar penyebab tenggelamnya kapal diesel listrik tersebut, yang menjadi perhatian lain adalah tentang kedalaman penyelaman. Seperti seberapa dalam sebuah kapal selam dapat menyelam, atau seberapa kuat konstruksi kapal selam mampu menahan tekanan di kedalaman laut. Sebelumnya, perlu dipisahkan bahwa kapal selam kombatan seperti KRI Nanggala 402 tidak bisa disamakan kemampuannya dengan kapal selam penelitian atau riset, atau kapal selam penyelamat yang bodi kecil dan dirancang khusus untuk penyelaman laut dalam. Dikutip dari navalpost.com dan Indomiliter, ketahanan kapal selam terhadap tekanan air terutama bergantung pada material yang digunakan untuk membangun kapal selam dan kapasitas lambung kapal. Lambung kapal selam memiliki dua komponen utama, lambung ringan atau light hull dan lambung bertekanan atau pressure hull. Lambung ringan kapal selam adalah lambung luar yang tidak kedap air dan memberikan bentuk yang efisien secara hidrodinamis. Lambung ringan biasanya terbuat dari plat baja tipis karena memiliki tekanan yang sama di kedua sisinya, sedangkan lambung bertekanan yaitu yang tahan terhadap tekanan luar dan memiliki tekanan atmosfer normal di dalamnya. Lambung bertekanan umumnya terbuat dari baja tebal berkekuatan tinggi dengan struktur kompleks. Sedangkan bila bicara tentang kedalaman penyelaman, maka ada istilah-istilah yang rasanya perlu dipahami. Peringkat kedalaman atau deep rating yaitu parameter desain utama dan ukuran kemampuan kapal selam untuk beroperasi di bawah air. Kekuatan lambung kapal membatasi kedalaman kapal selam yang bisa dijalani. Batasan tekanan kedalaman akan berkaitan dengan faktor lain, seperti oksigen dapat menjadi racun pada kondisi tekanan tinggi. Desain kedalaman atau desain depth yaitu kedalaman nominal yang tercantum dalam spesifikasi kapal selam. Para desainer menghitung ketebalan logam lambung, perpindahan massa kapal, dan banyak faktor yang terkait lainnya. Karena para perancang memasukkan margin kesalahan dalam perhitungan mereka, kedalaman kapal yang sebenarnya harus sedikit lebih dalam dari kedalaman desainnya. Uji kedalaman atau test depth yaitu kedalaman maksimum di mana kapal selam diizinkan untuk beroperasi dalam keadaan damai atau normal atau saat diuji selama sea trial. Angkatan Laut Amerika Serikat menetapkan standar kedalaman uji ditetapkan 2/3 dari desain kedalaman untuk kapal selam. Sedangkan Angkatan Laut Inggris menetapkan kedalaman uji sedikit lebih dalam dari desain kedalaman. Sedangkan Angkatan Laut Jerman menetapkannya tetap di setengah dari desain kedalaman. Kedalaman maksimum atau maksimum depth yaitu kedalaman maksimum di mana kapal selam diizinkan untuk beroperasi dalam kondisi apapun, misalnya pertempuran. Collapse depth atau crash depth yaitu kedalaman di mana lambung kapal selam akan rusak atau hancur oleh tekanan air. Lantaran kapal selam termasuk alutsista strategis, informasi tentang kemampuan kedalaman pada kapal selam umumnya bersifat rahasia atau mungkin disamarkan. Dari literasi terbuka, kapal selam serang nuklir Los Angeles class milik Amerika Serikat disebut punya kedalaman uji 450 meter. Hal itu menunjukkan kedalaman maksimumnya ada di rentang 675 sampai 900 meter. Lantas bagaimana dengan KRI Nanggala 402 yang termasuk tipe 209 atau 1300? Banyak literasi menyebut kedalaman maksimum kapal selam ini adalah 500 meter dan kedalaman ujinya 240 meter.
Jadi, ketika badan KRI Nanggala 402 ditemukan di kedalaman 838 meter, maka terbelahnya lambung kapal menjadi 3 bagian adalah karena tekanan yang telah melampaui spesifikasi kapal selam tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini, dan sangat disarankan bagi kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.